Good day everyone, welcome to Hospitality Mystery. My name is Teddy. How may I ask you? Ojan. Long time no see, Ojan. Gimana kabarnya, Ojan? Alhamdulillah. Iya, sehat. alhamdulillah. Kerjaan lancar? Enggak. Enggak lah. Kemarin ada problem bang, aduh. Ada pandemi. Pandemi, no. Hampir semua sih gua udah ngobrol sama beberapa orang juga. Ya pengurangan orang gitu kan. Wajar ya pariwisata lagi pandemi. Nah, Ojan ini di section atau departemen apa sih? Di bagian bangket. Bangket. Nah, ini menarik. Gue sebelumnya ketemu bangket ini baru maksudnya. Bangket ini gue baru ketemu orang di bangket. Bangket itu ruang lingkupnya berarti meeting room. Ya. Meeting room. Meeting Ngapain room. aja sih bangket tuh? Ya gitu, handle tamu kalau misalkan. Handle tamu meeting ya. Ada yang request kita handle. Kita nyiapin ruang meetingnya. Nyiapin dalam arti setup. Setup ruang meeting. Oke. Nah, kalau setup gini berarti shifting ya. Lu ada yang pagi handle. Oh iya, masuk jelas. sore. Lu sebagai laki-laki di bangket pasti pernah masuk sore atau malam. Sering lah, Nah. sering. Dan bangket ini setahu gue ya, ini bangket ini akan dipakainya ruang meetingnya atau pantry-nya kalau ada function doang. Berarti saat nggak ada kosong. Kosong melompong. Ya, kosong di off-kan lah si lampunya gitu. Nah, sebagai laki-laki kerja di bangket yang biasa masuk sore atau malam, sepertinya punya cerita-cerita misteri nih, cerita lucu nih. Nah, ini seru nih kayaknya. Banyak. Udah berapa lama? Sorry, udah berapa lama misalnya? Gue kerja di tempat gue kerja sekarang itu kurang lebih 3 tahun. Udah 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun rollingan, ya pasti banyak nih kayaknya. Gue pengen denger nih. Menarik, gimana Jan? Apa cerita pengalaman yang bisa boleh paling berkesan buat lu, boleh yang sering ya, maksudnya konsisten gitu ada terus gitu. Ini cerita horor ya? Cerita horor, iya dong. Itu horor-horornya tuh pas awalan sih bang, awalan kerja. Jadi istilahnya kayaknya tuh si setan atau si dedemit di situ, Yes. kayaknya mau kenalan gitu kan sama orang baru. Jadi nggak di mana-mana gitu ya? Iya. Cerita yang lainnya pun gitu. Bener ya. Gimana? Udah gitu, gue belum tahu historinya apa tuh si tempat itu kayak gimana. Gue kerja aja, niat gue nyari duit kan. Yes. Di pas pertama gue masuk sore itu nggak ada apa-apa bang. Oke. Akhirnya seminggu 2 minggu mungkin nggak sebulanan deh. Itu nah dari situ tuh gue sempet dengar cerita itu. Gue bodo amat gitu ya. Oh, Gua cerita kerja. maksudnya dari karyawan lain? Kalau di situ ada apa gitu kan, gue bodo amat. Gue niatnya kerja kan. Nggak lu tahu. Nyampe akhirnya itu ada di ruang meeting itu lantai sekian. Gue lagi sendiri tuh bang. Itu tepat gue inget banget jam 11:30. Jam 11:30 gue biasa tuh habis meeting kita blankin kan, soalnya besoknya nggak ada function lagi. Oh, dikosongin, di blank itu dikosongin? Dikosongin. Itu gue lagi beresin kabel roll, ngadep ke pintu kan. Pintu meeting? Ya, Oke. pintu ruang meeting. Awalan gue denger ada suara jalan, brek Suara gitu orang kan. jalan? Kan kalau misalkan lantai ada karpet, Yes. jalannya beda kan, brek gitu. Oh iya? kan. Iya ya, agak keredam ya? Ya, gue kira itu anak public area bang, lagi bersih kan, gue Public cuekin area, aja. Akhirnya makin banyak tuh bang suaranya, kayak ada beberapa orang gitu kan. Awalnya lu denger awal sendiri? Kayak yang sendiri jalan akhirnya banyak kan. Kata gue ini kok public area mainnya keroyokan gitu gue. Iya. Gue lihat keluar ternyata nggak ada siapa-siapa bang. Anjir. Itu gue positive thinking tuh. Lu sendiri tuh? Sendirian. Itu satu floor gue handle sendiri. Karena pas itu emang lagi rame dan orang yang masuk itu yang sore itu dikitan pas. Oh.
Awalnya gue positive thinking, takutnya yang di atas itu jalan-jalan gitu kan, Iya, sampai iya. kedengeran. Bocor suara lantai atas. Gitu. Masuk akal. Dan pas itu kan kata gue di atas itu restoran kan, restoran jam 11 ngapain banyak orang gitu Iya, kan. iya benar. Nah awalnya di situ gue udah merinding nih, udah mikir lain-lain. Iya. Dan nyampe singkat cerita nih ya, itu si pintu kan ada 2 gitu ya. Oke. Nah yang satu itu kan kebuka, itu ketutup sendiri bang, kayak seret kan nggak ada angin nggak ada apa gitu, seret. Ruang meeting itu setahu gua kedap udara kan. Betul, itu kan posisinya di dalam. Lu ngelihat banget sih. Banget. Jadi banget. pintu pelan-pelan gitu. Kayak yang ada nutup gitu, kayak yang ketiup angin lah. Wah ini kenapa kata gue. Iya. Udah gitu gue cuekin, beresin. Nyampe akhirnya itu pas udah mau dorong troli itu udah beres semuanya bang. Udah mau gue matiin lampunya. Ada asap. Asap serius, asap kayak asap vape, ngegumpal banget itu. Anjir. Itu dari dalam keluar lewat pintu. Lu di dalam posisi. Di dalam. Itu kan posisi pintu paling berapa senti lagi lah mau ketutup, itu keluar dia. Seret. Gue panik dong langsung ngacir gue bang itu. Lu ngacir lewat mana pintunya di situ? Bodoh amat, gue tabrak aja. Lewatin ya. Lewatin. Itu gue ngacir asli panik banget. Udah gitu gue minta temenin buat ngambil situ troli. Temenin rekan. Minta temenin sama rekan gue. Trolinya lu tinggal. Tinggal. Lari, oke. Itu pertama banget di tempat itu. Yang kesini udah lama tuh. Udah lama itu yang kata rekan-rekan gue tuh yang di lantai paling atas itu paling angker kan. Oke. Cuma gue di situ masih berani bang. Iya. Karena ini next story nih. Next story, bukan hari itu. Jadi kalau gue ulang sedikit, yang tadi itu adalah lu lagi di ruang meeting sendiri. Satu floor itu berapa ruang meeting? Ada 5 ruang meeting. Ada 5, banyak juga ya. Iya. Lu sendirian di situ, terus pertama lu dengar suara awalnya kayak ngelangkah, terus makin banyak. Si suaranya ini aja udah gila sih gua kalau kebayang jadi gue. Nah terus pintu nutup sendiri. Nutup sendiri. Serius itu gua. Ini pintu ya, ini pintu bukan. Dia pelan gitu. Gitu. Wow. Setelah mau nutup ada yang keluar asap. Itu akhirnya di akhir. Oh iya setelah mau. Oh jadi nggak nyampe nutup banget ya? Enggak nyampe nutup kebuka banget. Sedikit gitu terus ada asap keluar. Betul. Nah itu baru tuh gue panik. Segede apa tuh? Jan, ininya. Kayak apa ya? Kalau misalkan lu nge-vape nih, kan ngegumpul gitu ya, seret banyak gitu kan. Nah itu si asap itu kayak yang ketiup angin aja gitu, seret keluar. Besar? Gede itu. Semanusia gitu? Bisa. Gila, nggak masuk akal ya. Tahu deh. Putih aja gitu. Nggak tahu itu dari mesin AC yang ngebul apa gimana gitu ya, nggak tahu apa. Cuma yang gue lihat itu asap keluar. Kalau mesin AC memang nggak akan nyampe drop-nya gitu ya. Ini gokil. Jadi asap lu lihat keluar gitu pelan-pelan. Dan pas itu gue lari kan ke bawah tuh. Lu ngelewatin pintu itu? Iya, ngelewatin. Gue panik. Nah kalau gue nih ya dari dulu kalau misalkan panik itu nggak istighfar bang. Gue sompral. Kayak ngibatin, anjing gitu kan. Terus ke pantry, udah tenang kan, baru tuh gue istighfar gitu kan. Nah, yang namanya panik ya orang pertama ya, wajar sih. Nah gitu. Gue pun akan gitu sih kalau melihat ada asap keluar gitu. dan itu gue lari asli kenceng banget, nyampe itu si lantai bruk gitu kan. Nah apa tuh teman-teman gue yang di bawah itu pada nanya kenapa. Cuma pas itu belum gue jelasin karena masih panik kan. Gitu. Wow, gokil sih. Ini baru satu cerita nih. Memang sosoknya nggak jelas, tapi lu lihat asap bergumpal gitu. Dan suara drap langkah gitu ya. Nah, oke. Terus lanjutin tadi di lantai paling atas itu? Yang paling atas itu gimana ya? Jadi awalan itu nggak langsung ngeliatin sosoknya tadi gitu ya. Awalan itu awalan suara gitu kan bang. Soalnya kan gue tuh seringnya masuk sore. Oh, kayaknya spesialis. Masuk sore, awalnya dengar suara gitu kan, udah nggak aneh. Gua anggap aja itu dari hewan gitu, cicak apa gitu ya. Cicak, suaranya gimana dulu? Kayak dari pintu di. Nah, cicak kan nggak spesialis itu sih sebenarnya. Bisa jadi dari air netes gitu kan. Binatang lain lah. Positif thinking aja.
lama kelamaan itu, Itu sering? sering banget. Lama kelamaan itu pas tahun 2019 pas supervisor senior gue masih ada tuh. Nah di situ gue jam 12 sendirian di lantai 1. Itu anak-anak pada ngomong, lu kok berani di lantai 1 sendirian? Biasanya nggak ada yang berani? Nggak ada, harus berdua terus. Nah gue di situ gue doang tuh yang berani. Yang satu shift sama gue tuh gue doang yang berani. Akhirnya gue lah yang ke atas buat setup pas itu. Sebelumnya cerita banyak nih di lantai itu. Iya, banyak yang cerita. Gue juga sempet takut, cuma ya bodo amat lah kata gue. Niat kerja ya. Kalau itu hari itu suara terus tuh suara digangguinnya. Cuma gue masih bisa positive thinking ya. Suara tadi. Ada lagi selain itu suara yang lu dengar? Paling di RBS-nya tuh di belakangnya itu RBS kan banyak kayak pantry-nya. Kayak pantry-nya kan banyak tumpukan kursi gitu ya. Nah itu tuh kan kalau misalkan kursi digeser, apalagi bertumpuk-tumpuk berat gitu ya, itu krek. Itu ada? Serius? Lu dengar suara gitu? Iya. Gue lihat ke RBS-nya itu. Jadi kayak ini digeser. Nah kayak gitu Bang. Gue itu sendirian. Itu sebelum kejadian yang paling ekstrim ya. Iya. Suara gitu udah sering. Itu bodo amat lah ya. Nah di satu cerita yang tadi gue bilang 2019 itu pas masih ada senior supervisor gue. Itu jam 12 pas banget. Gue lagi setup. Ada pintu panel Bang, di tengah-tengah itu ada pintu panel buat nyimpen barang-barang soundman gitu kan. Oh iya. Di tengah posisinya. Di tengah-tengah. Ini meeting room besar. Ya. Gede banget. Itu kayak ballroom lah. Ballroom. Itu si pintu panelnya itu benar-benaran ketutup Bang, karena sebelumnya gue nyimpen barang di situ. Nyimpen apa tuh si receiver mic. Gue tutupin. Lu udah yakin itu nutup nih? Yakin, karena gue sendiri yang nutup. Ya. Itu gue pas masang meja round table kan, dibongkar pasang gitu. Brak, itu pintu truk. Demi Allah Bang, itu bergerak, cuy. Trek gitu. Kalau misalkan emang tadinya nggak ketutup benar gitu ya, paling kebukanya cuma kebuka gitu doang kan. Ini mah sama handle-nya. Lu ngeliat banget. Itu posisinya jadi gue gini nih, lagi masang meja kan, pintu di situ. Gue gini, itu truk kebuka sendiri. Gue gini. Dia ngebuka kencang apa? Enggak, pelan-pelan. Gue gini, meja kepasang kan, gue gini. Astagfirullahaladzim. Udah gitu gue lanjutin. Tapi lu nggak ngeliat apa-apa? Enggak, alhamdulillah. Dan di situ gue nggak panik. Nggak panik, good. Ya. Lu setelah ngeliatin pintu gimana? Lu tutup lagi apa biarin aja? Biarin. Gue nggak berani ke situ. Iya, gila. Akhirnya gue lanjutin. Pas itu udah amenities udah terpasang tuh Bang semuanya. Tinggal apa ya? Amenities tuh peralatan meeting ya? Ya, yang di atas meja-meja kayak itu. Notepad-nya, pulpen, oke. Pas itu sekitar berapa jam lagi ya? Akhirnya ini Bang ada gempa. Ini gempa asli? Asli gempa. Oh memang gempa bumi? Oke. Nah itu posisi sendirian di atas kan. Lu paling atas sih? Paling atas. Ini si gedung kayak gitu Bang. Iya pasti. Itu pas hari itu juga yang pas gue lihat ngebuka itu. Itu sekitar jam berapaan gue lupa ya, jam 1 apa berapa gitu. Itu asli gempa. Gue di atas, akhirnya gue panik lari ke bawah. Supervisor gue ternyata lagi apa tuh evakuasi tamu. Oke. Evakuasi tamu, akhirnya pada ke bawah lah. Gue juga ikutan evakuasi. Nggak lewat itu dong? Enggak lah, nggak boleh. Lewat tangga darurat dari lantai paling atas itu. Lari ke atas. Capek banget. Nah pas itu beres tuh, ceritanya cuma segitu doang. Dan di kemudian hari, gue sempat request sama supervisor gue yang satu lagi, yang cewek. Gue nggak mau di lantai. Lu punya supervisor bangket cewek? Iya. Ini menarik. Oke, tapi lanjut dulu. Gue request nggak mau. Gara-gara gue trauma masalah itu, bukan yang masalah gangguan setannya ya. Oh, gempanya? Gempanya, sama kalau misalkan gue ngerasa, kalau misalkan gue handle di lantai itu, badan gue ngerasa nggak enak Bang. Oh gitu? Itu dari sebelum ada kejadian yang gitu? Ya. Pokoknya setiap lu itu ngerasa di nggak lantai enak. Tertinggi itu terus kayak suara-suara gitu, lu pasti nggak enak badan? Pasti nggak enak badan. Terus ya itu pertama sih gara-gara gempa itu gue takut, yang kedua perasaan gue nggak enak di situ. Akhirnya lama-kelamaan gue berani lagi Bang. Akhirnya ditaruh lagi lah ke lantai itu, paling atas itu. Sendiri? Sendiri lagi. Sendiri.
Yang apa ya? Bentar, yang paling parah itu malam juga bang. Gorden gede nih. Kebayang sih sama gue, ballroom ya soalnya Ballroom. ya. Gorden gede. Itu tiba-tiba kebuka sendiri. Seret. Edan kata gue. Di situ gue udah jadi penakut bang karena banyak cerita juga kan. Udah kedoktrin gue nih. Jadi gue ini tinggi gede banget nih. Wah, Kan berapa biasanya meter? pakai tiang itu ya. Apa ada yang buat gesernya itu, namanya apa sih itu, gue lupa. Nah, itu lo ngeliat kebuka tuh, Kebuka sendiri. Prah. cepet, serak. Panik. Enggak full tapi ya. Enggak. Gue panik di situ. Akhirnya manggil lah teman gue. Dan di situ kita berdua. Ada rekan gue cowok juga, dia masuk sore barengan sama gue. Kita set up. Nah itu yang pintu itu lagi kebuka lagi. Anjing, gokil. Dan teman gue Temen itu lu lihat dong. dia lihat karena dia orangnya cablak. Kayak turunan Betawi dia kayaknya. Oke. Orangnya cablak. Dia ketawa-ketawa. Oh dia Jadi ketawa, malah dia ketawa ya. Jadi awalnya gue takut, jadi ya terhibur. Oh iya. Awalnya takut karena kita ketawa, gue terhibur. Akhirnya dilanjutin lagi lah tuh kerja. Tapi beda cerita dong dia kalau sendiri di situ. Wah, Ya belum mau ada amal wajah kali ya. Dan pola si bunga bukanya nih, ini sama pelan. Enggak gitu. Itu kayaknya itu nggak ketutup rapet ya. Oh. Langsung kebuka gitu. Oh, brak begitu. Heeh. Anjir. Terus yang apa ya? Nah kan udah kedoktrin ya, banyak cerita. Nah di lantai itu tuh ada namanya bang, buat ruang make up gitu, paling depan. Backstage, bener gitu. Posisi memang ada stage juga? Ada, gede di situ. Okay. Nah di ruang itu katanya yang paling angker. Di hotel lu di situ paling angker? Karena itu paling pojok banget, paling atas, paling pojok juga kan, gelap. Wow. Nah di situ gue pernah lihat bayangan doang. Oke, bayangan apa tuh? Kayak bayangan orang. Putih, hitam? Hitam lah, kalau bayangan hitam bang. Hitam? Iya ya, kalau samar putih ya. Nah lu lihat lagi ngapain tuh? Dia itu kayak orang jalan. Kalau misalkan orang jalan kesorot lampu, di belakang itu pasti ada bayangan kan? Kayak orang jalan gitu aja, seret. Dari arah dalam apa dari luar? Dari luar dari ballroom itu. Dari ballroom masuk ke situ? Masuk ke situ. Itu gimana? Tinggi, besar? Enggak, biasa kayak orang. Oh biasa? Tinggi orang Asia gitulah standar? Nah itu yang paling ini sih, kalau di lantai itu ya. Lu si bayangan ini jelas banget gak apa? Kayak kita nih kalau ini ada bayangan nih, apa-apa gak samar gitu? Karena pas itu gue liatnya kan, karena nggak ke itu juga kan. Lampu nyala dong? Nyala. Udah pas gini, seret, cepet. Oh cepet. Wah, panik. Tapi kan. jelas ya, jelas. Jelas banget. Udah gitu gue. Lu lagi ngeset juga sendiri pula? Sendiri pula. Lu jagoan berarti kayak sendirian tuh. Oke, terus gue bang di situ. Dan setiap lu di situ pasti ada. Pasti. Mau entah. Ya awalan gitu ya, awalan. Iya awal. Bayangan tuh nyampe terakhir bayangan. Nyampe kesini sih alhamdulillah nggak digangguin lagi. Lama kelamaan itu gue kayaknya udah setahun lebih deh kerja di situ. Masih di bangket juga? Masih di bangket juga. Supervisor yang cewek gue ini, dia itu posisinya lagi head bang. Perempuan head biasanya deketin tuh. Nah gitu. Iya. Nah di posisi di lantai itu kan ruang meeting juga ya. Nah paling pojok itu udah kosong bang. Ruangan itu kosong. Clear, nggak ada barang? Ya, ada, cuma sih ditumpuk-tumpuk gitu kan. Ada meja ditumpuk. Dari luar dia dengar ada suara ngegubrak gitu, kayak meja jatuh. Oke. Setelah ini kan dia cerita ke gua ngeberaniin diri tuh berdua berdua sama dia ngecek. Ternyata benar, itu meja udah jatuh. Oh, benar jatuh? Jatuh. Itu dipikir secara logika, itu meja kokoh banget bang. Kalau misalkan ditaruh gini juga, disandarin gitu kan, nggak bakalan bisa jatuh. Round table? Square? Meja biasa, meja lipat gitu. Okay. Tapi nggak disandarin ya, nggak disandarin. Itu karena di bawahnya itu ada rodanya. Oke. Oh iya. Itu ngebrak sendiri. Itu gue lihat berdua. Jatuh, posisi udah jatuh? Oh iya, udah jatuh. Udah gitu si pintunya kita buka lagi, kan kesorot tuh dari lampu keluar, dari lampu luar ke dalam. Udah mati itu ya? Iya, udah mati, udah gelap. Gue lihat di drawer paling depan itu dia kebuka sendiri bang. Tapi supervisor gue ini nggak lihat.
Apa di drawer dalam meeting room kebuka sendiri? Kebuka sendiri. Awalnya kayaknya segini lah ya, segini. Jadi memang posisinya nggak ketutup rapat. Udah itu kebuka sendiri kayak ngegedein gitu. Nah gue lihat pelan. Wah, gila. Karena si supervisor gue itu fokusnya ke meja. Dengan yang posisi udah jatuh itu. Itu kenapa ya? Itu kenapa? Gue liatnya ke itu, ke drawernya. Dan makin kebuka itu di dalamnya kayak ada orang hitam gini. Anjing. Itu demi Allah gue lihat langsung panik. Drawer lu segede gimana tuh? Tinggi. Buat naruh barang gede gitu ya. Oh, bukan yang pendek-pendek ya? Bukan. Itu ada orang kayak gini. Lu jelas banget itu ngeliat. Demi Allah, jelas banget itu Bang, lihat. Kan gelap cuy, kan gelap. Itu kesorot lampu. Kesorot lampu. Jadi ada orang. Ada orang di situ. Gimana sosoknya? Kayak bentuknya orang. Cuma kan setahu gua kalau misalkan kita lihat setan, kayaknya hampir nggak mungkin kelihatan mukanya gitu ya. Oke. Jadi kayak ngeblur gitu Bang mukanya. Itu beneran orang gini Bang. Posturnya orang lagi begini. Hitam. Hitam banget. Wah, anjing. Hitam banget. Akhirnya gue bilang, Kak, ayo ke pantry kita panggil. Ada nih yang itu tuh teman kita udah tua Bang. Dia itu emang bukan tua ya, udah dewasa gitu ya. Dia tuh emang bisa apa tuh ngejampe-jampe gitu. Oh. Istilahnya pinter magic-magican gitu ya. Punya ilmu ya. Nah, kita ke Pak ini aja. Kita bilang, hanya bilang tuh, dilihat sama dia udah nggak ada. Itu si pintu beneran emang udah kebuka segini Bang. Nah itu lampu nggak langsung lu nyalain? Nggak berani masuk pas itu. Oh jadi lu pertama ada ngedenger meja ngegubrak, terus lu cek sama supervisor cewek lu itu, dibuka doang nih. Dibuka doang. Dibuka, supervisor cewek lu ngeliat ke meja, lu ngeliat ke sana ke drawer. Bener. Setelah lu, tapi ya udah jadi setelah ngeliat gitu, meja jatuh, lu ngeliat itu, langsung cabut. Lu bilang mendingan ke Pak itu ya satunya. Karena itu gue berusaha nggak panik. Karena kan ini cewek juga kan. Gua kalau panik dia juga panik. Gitu. Lagi menstruasi juga. Setelah kejadian itu alhamdulillah Bang. Nyampe sekarang itu nggak ada gangguan lagi. Oh nggak ada? Kalau pribadi nggak ada? Nggak ada. Nggak tahu ya orang-orang. Jadi terakhir itu yang lu lihat kayak sosok itu tuh? Iya, itu jelas banget. Gede, badannya gede? Atau kayak manusia biasa? Iya, kayak manusia biasa aja. Lagi itu kan ada, jadi drawer kayak lemari gitu, tinggi gitu kan. Jadi di tengahnya itu ada skat. Dia di sekat duduk? Di skat. Jadi ada dua lubang lah tuh. Iya. Bawah sama atas. Nah, si orang itu posisinya di bawah. Oh. Begini. Di skat bawah. Nunduk gini Bang. Oh begini? Ngapain anjing ini? Makanya itu. Lu jelas banget ya? Jelas banget sumpah itu. Gue sudah lari kayaknya. Langsung lari gue kayaknya. Wow gila sih. Setelah itu udah nggak ngalamin? Nggak, alhamdulillah. Suara-suara mungkin? Ya, pas kejadian itu pulang lah kan, udah beres kerja, pulang gue cerita sama bebe gue. Gitu. Kata bebe gue, dia nge-suggest gue. Udah katanya perkenalan itu mah. Oke. Ya dari situ udah nggak ada lagi sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kenalan, tapi lama kenalannya ya. Dari suara dia lantai paling atas, lo ngelihat bayangan ya. Sampai terakhir itu. Itu sih. Wah gila. Di bangket. Meeting room. Gue penasaran sih Bang, itu awal sejarahnya tempat itu sebelum jadi gedung itu tuh kayak gimana? Gue penasaran. Lu sendiri nggak tahu? Nggak tahu. Oh, gue kira lu tahu. Justru itu gue mau nanya ke lu. Nggak tahu ya. Ini hotel bintang 4 di Bogor, ya. Betul. Di tengah kota juga ada. Tengah kota. Itu jalan protokol lah ya. Lalu lalang itu di situ. Secara interior, eksteriornya bagus. Tapi ternyata di bangket, di meeting room lah khususnya kayak di meeting room. Itu masih banyak juga kejadian gitu ya. Dan tadi kan lu sempat mention kayak di lantai paling atas, terus di lantai yang pertama lu lihat ada asap itu. Lu bilang kan, ya memang teman-teman lain pernah cerita juga gitu kan. Di sini ada ini, ada ini. Nah, boleh ceritain nggak sih apa yang temen lu alamin sekitar 1-2 cerita aja. Lu tahu nggak sih? Cerita dari temen gue? Iya, cerita dari temen lu, sekitar 1 atau 2 cerita.
Yang menurut lu paling wah, Ya itu kebanyakan ceritanya sih lantai di lantai satu paling atas itu ya. itu paling atas. Mereka itu. apa tuh melihat kah? Jadi kayak di WC-nya itu ngeliat bayangan yang kayak tadi gue lihat tuh ada bayangan Hitam. kayak gitu. Terus di RBS-nya itu Ya di pantry-nya. ya, yang keseringan sih gue denger itu bayangan doang. Bayangan itu biasa jadi anak bangket di sana. Udah biasa, Di lantai atas tuh ngeliat bayangan tuh. udah bodo amat gitu ya. Tapi ya kalau namanya cerita gitu ya, kita nggak tahu itu bener atau enggak. Betul memang. Ya bodo amat gitu. Terus banyak juga yang di floor kamarnya itu ngelihat ada anak kecil. Nah itu yang supervisor gue juga yang cewek itu, dia itu orangnya peka bang. Ah menarik. Serius dia peka kayak IndiHome, IndiHome Go. Iya. Dia itu, Indigo bisa lihat. dia itu sering cerita kalau misalkan, lihat ini, lihat itu. Gue orangnya penasaran bang kalau kayak gituan, langsung disusul sama gue. Anjir, gokil. Serius, langsung gue susul tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau gue sih kalau udah denger gitu, nggak mau gue ke situ. Kalau malah disamperin ya. Karena pas awalan gue kerja itu kan sempet digangguin gitu kan. Nah gue nyoba buat nonton channel-channel YouTube yang apa tuh pencari hantu gitu bang. Explore gitu, biar gue tahu nih si sosok hantu yang beneran itu kayak gimana. Biar gue nggak takut lagi kan. Iya masuk akal. Terus gue nonton lah ada salah satu channel YouTube. Dia itu kalau misalkan nemu penampakan gitu dia sompral. Jadi kayak yang wah gue perkaos lu, gue telanjangin lu gitu kan. Nah di situ titik mula gue jadi nggak penakut bang. Jadi gue mikirnya wah dia juga bisa, masa ya gue enggak sih gitu. Dan setelah sih yang lu lihat explore itu dia sompral begitu, gue apain nih gitu nih. Ada nggak sosok yang langsung muncul nggak sih di yang pernah lu lihat ya? Jadi ditantangin gitu? Oh kalau nantangin gue nggak berani. Oh nggak mereka ini dari yang lu nonton nih, yang berapa nantang ini. Nah setelah dia nantangin tuh apa si setan atau? Jadi gue liatnya channel YouTube-nya yang apa tuh yang gue tahu dari awal dia itu nggak nyari hantunya bang. Jadi dia itu nge-explore tempat yang kata warga sekitar itu angker, nah dia datangin. Nah kalau misalkan dia dapat penampakan, kehitungnya di hoki. Oh gitu. Di channel yang lu tonton begitu ya? Jadi nggak sengaja buat nyari penampakan kayak gitu enggak. Dan yang lu tahu dari situ, lu ambil kesimpulan, hikmahnya dari YouTube itu adalah ya kalau kita berani, malah kita kalau kita nggak mau takut, ya justru kita tantangin mereka gitu. Betul gitu. Itu yang lu aplikasikan akhirnya di kerjaan. Karena ya kalau di bangket dengan konsep kayak gitu, kalau gue jadi kalian mungkin ya udah deh gue resign aja gitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga dong karena kebutuhan juga dan udah nyaman ya. Akhirnya jadi cara lu adalah dengan ngelihat video serem explore yang berani gitu ya. Betul. Sampai lu jadi berani. Dan sampai sekarang lu nggak pernah ngalamin lagi di hotel. Alhamdulillah nggak pernah. Kalau di luar hotel banyak ya? Wah banyak. Itu nanti kita cerita di belakang kamera. Siap. Oke, jadi hotel lu bintang 4 besar itu pun punya misteri ya. Dan tadi lu beberapa kali nyebut cerita dari teman gitu. Atau malah yang paling unik adalah supervisor bangket cewek. Dan dia peka ternyata. Peka. Nah oke, jadi next mungkin gue bisa minta kontaknya, akan bisa gue undang ke sini ya. Siap. Kayaknya menarik ini. Dan gue akan bilang juga ke dia, gue rekomendasi lu dari Ojan gitu, untuk ngobrol di sini gitu. Dan dia mau nggak ya kira-kira? Kalau buat cerita doang dia kayaknya mau. Cerita mau ya? Karena juga gue tahu dia itu emang orangnya penasaran. Sama penasaran. Cuma udah dia, tuh Indigo penasaran juga. Cuma kalau misalkan dia udah ketemu gituan terus sempat interaksi gitu, dia tuh lemah bang. Oh, oke. Tapi kalau cerita tentang bisa. Ini lihat ini pasti bisa. banyak ya. Pasti banyak ya. Nah, jadi di hotel sebesar itu banyak cerita misteri. Dan lu ngerasa nggak sih atau apa mungkin nggak sih di hotel lain juga punya cerita-cerita misteri gitu juga? Pasti ada. Karena gue percaya di setiap tempat itu emang ada penunggunya. Memang ada penunggu. Mau ya kita tahu lah hotel kan dengan packaging yang mewah, semewah apapun, sebintang
diamond sekalipun pasti ada ya. Lu ngerasa begitu ya? Pasti ada, gue percaya bang. Nah, kira-kira, dan lu sendiri ini percaya dan pengen tahu juga nggak sih tentang cerita di hotel lain? Pengen. Kalau bisa sih gue explore bang. Wow, ini gue suka. Nanti kalau kita udah mulai Oh explore ya. siap. Nah, at least kalau lu mau tahu ceritanya berarti lu subscribe dulu channel ini. Oh. Dan itu like terus share juga ke teman-teman yang di Bangkai tadi kan. Pasti. Iya. Jadi selain tempat tuh ternyata di tempat lain pun ada banyak cerita gitu kan. Dan mungkin lebih ekstrim dari yang lu alamin atau teman-teman lu alamin gitu ya. Mantap. Oke, itu dulu sih dari gua, Ojan. Terima kasih untuk waktunya nih, udah ngeluangin waktu ke sini. Siap. Sampai ketemu lagi nanti. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol yang di luar hotel ya. Pasti. Horor juga nih. Harus. Karena di sini kita cuma di hotel doang. Terima kasih Ojan, sehat Siap. selalu. Dengan Salam buat senang hati. keluarga. Oke.